Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa mengaji di sore hari menjelang berbuka puasa dengan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ngaji kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala ahya'i minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i ila amin wa ila jami'il muslimin wa sallallahu wa syarihi wa ala jazaa'i wa wajadina wa jaddatina wa sabbina wa qara'ina wa syahidina wa syahidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin mengenai tema atau judul yang membahas tentang etika seorang murid kepada gurunya. Dan insyaallah ini terakhir dari bab 4. Setelah itu kita akan masuk bab 5 tentang adab-adab orang yang menghafalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa ma'alaihi ing atase santri wa yata'akkadu lan dadi kukuh apa ma alwasiyatu wasiat bihi kelawan ma iku alla yahsuda yen to ora hasud sapa santri sapa murid ahadan ing wong suwiji min rufaqatihi saking pira-pira kancane santri au ghairihim utawa liyane rufaqah fi fadilatin ing dalem fadilah ing dalem keutamaan razaqahu kang wis paring ing ghair sapa Allahu Allah al-karimu kang mulya iyaha ing fadilah wa alla yu'jiba lan yen to ora gawokno sapa murid sapa santri binafsihi kelawan awak dhewe ne santri bima kelawan barang hassalahu kang wis ngasilake sapa santri ing mah faqad qaddamna lan wis temen-temen nekokno wis temen-temen nekakno sapa ingsun idha hadza ing mertelaake mengkono-mengkono hasud dan mertelaake mengkono-mengkono ujub fi adabi syaihi ing dalam pira-pira bab kang nerangake adabe syekh wa tariqatuhu utawi dalane utawi carane ngilangi ujub wa tariqatuhu utawi tariqae adab fi nafsil ujubi ing dalem ngilangi ujub iku ayyadzakara iku ayyudzakir iku ayyadzkura yen to ngilingake sapa santri nafsahu ing awak dhewe ne santri annahu ing sak temene kelakuan iku lam yahsul ora hasil lahu keduwe santri apa ma barang hasolakan wis hasil apa ma bihaulihi kelawan doyone santri wa quwwatihi lan kekuatane santri wa inna ma huwa angin pestine utawi ma iku min fadlillahi saking fadhole Gusti Allah saking keutamaane Gusti Allah. Jadi etika yang selanjutnya, etika seorang santri ketika sedang menuntut ilmu atau ketika sedang belajar, yakni di sini ditekankan wa mimma yajibu. Jadi ini sangat penting. Imam Nawawi membahasakan salah satu bagian yang wajib. Jadi sifat yang harus dimiliki santri salah satunya yakni santri atau murid itu tidak boleh hasud. Tidak boleh hasud kepada siapapun.
baik itu teman sejawatnya, teman seperjuangannya, teman setempat belajarnya, teman sebayanya, atau orang lain. Jadi yang dimaksud hasud itu ingin atau suka melihat kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi itu hasud. Jadi seorang santri itu tidak boleh memiliki keinginan seperti itu. Tidak boleh memiliki sifat hasud. Fi fadilatin razaqahullahul karim iyyaha. Di dalam hal keutamaan, keunggulan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Jadi ketika ada santri atau ketika ada murid yang lebih atau jauh lebih pintar daripada dia itu tidak boleh memiliki sifat hasud. Contohnya dia dihasut, wah ini pasti ada-ada. Ini kok setorannya gampang, pasti dulunya dukun atau dan yang lain, tidak boleh. Jadi ketika ada orang lain itu lebih cemerlang, lebih pintar, lebih memiliki keutamaan daripada kita tidak boleh memiliki perasaan hasud. Tidak boleh kemudian kita sampai berperasaan seperti itu, kemudian timbul rencana-rencana licik untuk menghilangkan bagaimana santri tersebut, santri yang menonjol tadi, supaya gagal. Nah, itu tidak boleh kita memiliki sifat-sifat seperti itu. Kemudian seorang murid, seorang santri itu juga tidak boleh ujub. Tidak boleh membanggakan diri dengan apa yang telah dihasilkan. Jadi kita tidak boleh sombong, menyombongkan apa yang telah kita pelajari. Maksudnya menyombongkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari untuk merendahkan orang lain. Itu tidak boleh. Jadi kita menonjolkan pribadi kita sebagai pribadi yang unggul karena ilmu yang telah kita pelajari, kemudian dengan ilmu tersebut kita merendahkan orang lain karena mereka tidak selevel dengan kita. Itu tidak boleh ujub seperti itu. Oh, saya itu paling pintar sekelas. Yang lain kecil itu. Tidak boleh seperti itu. Saya itu paling lancar kalau suruh semaan. Tapi entar lah waya setoran yang gurune koter hilang. Waya setoran lancar. Tapi memang seperti itu. Jadi tidak boleh ya ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri dengan prestasi yang telah diraih, bertujuan untuk merendahkan orang lain. Itu tidak boleh. Namun ada beberapa hal ujub atau menampakkan ya, bukan. Jadi beda nanti menyombongkan ilmu dengan menampakkan ilmu. Kalau menampakkan ilmu itu tidak dibarengi dengan perasaan sombong. Tapi kalau mengunggulkan ilmu, mengunggulkan diri sendiri itu dibarengi dengan perasaan sombong. Jadi kan orang-orang alim, orang-orang pintar itu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus menampilkan kalau kita bisa ini. Saya hafal Al-Quran. Ya saya harus mengumumkan, memproklamirkan bahwa saya memang hafal Al-Quran. Tapi bukan untuk sombong. Itu. Agar orang itu tahu, oh orang ini pintar bab ini, orang ini pintar bab ini, orang ini pintar di hafalan Qur'annya. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu bisa membedakan mana kapasitas, mana yang memiliki kapabilitas untuk mengajar. Jadi itu. Jadi santri juga seperti itu. Ketika santri nantinya sukses, pintar, tidak apa-apa santri itu menunjukkan saya loh alim di bidang fikih. Tidak apa-apa untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa dia memang ahli fikih. Bukan untuk merendahkan orang lain. Bukan untuk berniat ujub, membanggakan diri sendiri. Wong dokter saja berani kok. Dokter spesialis kulit, spesialis mata, spesialis gigi. Masa santri yang lulusan pondok tidak berani? Santri spesialis fikih, santri spesialis head gitu. Lanang. Santri spesialis hataman.
Pokoknya jangan santri spesialis tidur itu, wah, bahaya itu. Dan tidak apa-apa untuk iklan, mengiklankan diri kalau kita mampu, kalau kita layak lah untuk dijadikan rujukan. Jangan sampai kalah dengan dokter-dokter gitu. Penyanyi dangdut ada yang ada kelas-kelasnya. Ini penyanyi spesialis dangdut, gitu. Spesialis rock gitu. Nah itu. Kemudian kata pengarang kitab, keterangan tentang menghilangkan ujub itu sudah diterangkan di bab etika seorang guru yang kemarin kita bahas. Namun disebutkan kembali bahwa cara menghilangkan sikap ujub, cara menghilangkan sifat ujub yang ada pada diri kita itu, kita harus terus ingat bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita hasilkan, baik itu dari ilmu atau yang lainnya, itu bukan hasil karena kekuatan dan daya kita sendiri, melainkan semua itu hanyalah fadl dari Allah. Karena kita tidak boleh menampilkan bahwa saya lo belajar itu karena memang saya pintar, karena saya belajar. Saya pintar memang karena saya ketika menuntut ilmu itu sungguh-sungguh. Nah, itu juga benar sebenarnya. Namun ketika kita menafikan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, nah itu yang salah. Namun ketika kita tetap menyandarkan semuanya kepada Allah, saya pintar berkat belajar, namun pemahaman yang saya dapat itu semuanya fadl dari Allah. Nah itu. Kadang orang yang ujub itu lupa bahwa semuanya itu yang memberi kenikmatan, yang memberi keutamaan itu Allah. Jadi seperti seumpama saya sekarang, saya hafal Quran itu sudah ditakdir oleh Allah. Jadi apa yang mau dibanggakan? Gampangannya seperti itu. Jadi saya hafal Quran itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Terus yang mau saya banggakan apa? Itu sesuai skenario Allah. Nah, kalau kita memiliki berpikiran seperti itu, kita tidak akan memiliki perasaan ujub. Namun ketika kita semuanya, itu loh saya, kebanyakan saya, itu yang akan nanti munculkan sifat ujub. Allahnya hilang itu. Pokoknya aku kabeh wis, apa jare aku. Kemudian fala yang bagi mongko ora selekja apa ayu jibayen to gawokno sapa santri bisain kelawan barang lam yakhtarihu kang ora nemokno sapa santri ing syai wal audaahu balik nitipno ing syai sapa Allah taala fihi ing dalem santri. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya seyogyanya santri itu tidak boleh ujub dengan sesuatu yang dia tidak bisa membuatnya. Tetapi itu hanyalah titipan yang Allah titipkan kepada dia. Nanti kalau dicabut, hilang itu ilmunya, hilang itu hafalannya. Banyak yang kasus-kasus seperti itu. Ketika terlalu mengandalkan logika, terlalu mengandalkan kecerdasan, kemudian dicabut, entah itu caranya seperti apa, Allah mencabut ilmu yang ada di dirinya, nah itu hilang sudah semua. Entah itu nanti karena sakit atau apa atau yang lain-lain. Kemudian wa tariqatuhu utawi tariqoe santri fi nafsil hasadi ing dalem ngilangi hasud iku ayya'lama yen to weruh sapa santri anna hikmatallahi sak temene hikmah Allah taala halimahu lihur sinten Allah iku uktudiyat den tuhoni apa hikmah ja'ala ndadekake sapa Allah hadhil fadilata ing iki-ikilah fadilah fi hadza ing dalem fayam bagi mangko sayukja apa Allah yang tarito yen to ora norak sapa santri alaiha ing atase fadilah wala yakrahu lan ora sengit sapa santri sapa murid hikmatan ing hikmah arada kang wis ngersakno ha ing hikmah sapa Allah taala halimahu luhur sinten Gusti Allah walam yakruhha lan ora sengit sapa santri ing hikmah. Nah, jadi etika yang terakhir santri itu juga seperti itu. Caranya seperti yang dibilang tadi, cara untuk menghilangkan sifat hasud itu ya memberitahu diri kita sendiri bahwa hikmahnya Allah itu telah ditunaikan. Jadi kodoknya Allah, takdirnya Allah kita menjadi pintar, takdirnya Allah kita menjadi hafal Quran itu sudah ditunaikan.
Jadi harus punya keyakinan, oh ini sesuai skenario Allah, itu saja. Yang menjadikan keutamaan ada pada diri kita. Nah, itu harus memiliki sifat seperti itu. Karena kalau ketika kita tidak memiliki sifat rendah hati yang ada ujub, itu terlalu tinggi. Ibarat layang-layang itu terlalu mentit itu. Terlalu tinggi melayangnya itu, tidak bisa turun ntar. Kita turun-turunnya pedot, jatuh, sakit. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa kebijaksanaannya Allah itu sudah diterapkan pada kita. Dengan kerja keras kita, dengan kesungguhan kita, dan ditakdirkan oleh Allah melalui kebijaksanaan Allah yang ditetapkan kepada kita. Jadi ada benarnya perkataan yang mengatakan usaha itu tidak hasil itu tidak mengkhianati usaha. Seperti itu ya. Oh, usaha tidak mengkhianati hasil, itu seperti itu. Itu ya juga ada benarnya. Namun sebagai muslim kita harus tetap berkeyakinan bahwa semuanya itu kersane Gusti Allah. Itu kehendaknya Gusti Allah. Dan juga seorang santri itu ketika melihat orang lain yang memiliki keutamaan, itu tidak boleh kemudian serta-merta tidak menerima, gak terima oleh arek iku pinter gitu loh sebelumnya. Tidak terima, tidak legowo kalau melihat orang lain itu pinter itu. Jadi nggak boleh santri itu memiliki sifat seperti itu. Tidak boleh benci juga kepada orang yang memiliki keunggulan atau kelebihan dibanding kita. Karena semuanya itu pemberian Allah. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita sore ini. Kesimpulannya bahwa santri itu tidak boleh hasud, itu saja. Tidak boleh hasud, tidak boleh ujub. Tapi menampilkan diri sebagai orang yang ahli demi kebaikan itu tidak apa-apa. Namun ketika menampilkan diri itu hanya untuk sombong-sombongan, hanya untuk merendahkan orang lain, itu yang dinamakan ujub. Namun ketika kita mengaku di halayak umum ahli di bidang tertentu, itu bukan termasuk ujub kalau niatnya memang bertujuan baik. Jadi ya itulah, hindari sifat ujub dan hasud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian sore ini. Insya Allah besok kita akan masuk bab baru, masuk bab 5 tentang etika orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.